Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah pertemukan kula lan panjenengan di tempat yang terbaik, rumah Allah, di hari yang mulia, hari Jumat, di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Muharram. Dikumpulkan bersama orang-orang yang terbaik, hamba-hamba yang beriman. Oleh sebab itu, masyarul muslimin rahimakumullah, dalam kondisi yang terbaik inilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hidayah Allah senantiasa mengiringi kita di hari-hari kemarin, sekarang dan yang akan datang. Bahkan ajal menjemput kita, kita jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang manakala memiliki suatu prioritas amal, maka Allah akan memudahkan untuk mencapai suatu kebahagiaan yang hakiki. Pada siang hari ini, khotib mengambil suatu tema, yaitu ciri orang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah orang yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menurut Syekh Nasruddin As-Sa'di, ayat tersebut dibagi 3 karakter, 3 sifat. Manakala seseorang ini memiliki 3 sifat ini, 3 karakter ini, maka Allah akan memberikan rahmat-Nya. Yaitu yang pertama, orang yang beriman. Kita jauh ke belakang, insya Allah para jamaah paham tentang iman itu, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan diamalkan dengan amal perbuatan. Sedangkan makna secara syar'i, yaitu pembenaran yang memiliki konsekuensi untuk tunduk dan taat, menerima apa yang diberikan oleh Allah, menerima apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Ketiga unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara lisan, hati, dan amal perbuatan. Ada orang yang mempunyai makna lisannya berkata iman, hatinya meyakini, akan tetapi amal perbuatannya tidak dilaksanakan. Ada juga menyatakan lisannya iman, amal perbuatannya iman, tapi dia mengingkari dengan hatinya seperti orang-orang munafik. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka rangkaian tiga kata ini adalah suatu makna, merupakan salah satu bentuk makna yang menjadi kesatuan yang utuh. Masyarul muslimin rahimakumullah, lalu standar apa iman tersebut? Sehingga orang bisa mengharapkan rahmat Allah, harus ada standarnya, standar iman. Yang pertama, masyarul muslimin rahimakumullah, imannya itu tidak bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanan dengan kezaliman di sini. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan kezaliman adalah kesyirikan. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, mereka mendapat jaminan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Lalu standar yang kedua, yaitu imannya tidak ragu. Apa ada iman yang ragu? Masyarul muslimin rahimakumullah, mungkin di masjid ini tidak ada masyarul muslimin, tapi banyak masyarakat di sekitar kita atau di sana itu banyak mereka imannya itu masih ragu. Mereka menyatakan bahwa Allah adalah Rabb segala-galanya, Zat pencipta, la na'budu illallah, tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Mereka tahu tidak ada pencipta, la khaliqu illallah, tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Mereka paham. Akan tetapi dalam hal tertentu dia masih ragu. Allah berfirman dalam suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak ragu. Masyarul muslimin rahimakumullah, semoga tidak terjadi pada jamaah kali ini. Kita ini berada di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan, ya. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan Jawa namanya bulan Suro. Ada apa dengan bulan Suro? Ada apa dengan bulan Muharram? Hampir-hampir masyarakat tidak berani kalau di bulan Muharram, di bulan Suro ini mengadakan hajatan. Ada apa? Apakah dia beriman? Beriman dengan lisannya. Apakah dia beriman dengan hatinya? Beriman dan yakin. Akan tetapi masih ragu. Punya hajatan pun cari hari yang baik, tanggal yang baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini pertanda ada campur aduk antara keimanan dengan keraguan-raguan sebagai hamba-hamba yang beriman. Semestinya bagaimana, masyarul muslimin rahimakumullah, kita kembali bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali hanya Allah semata. Lalu kita laksanakan hajatan tersebut, itu yang terbaik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu standar yang ketiga yaitu imannya itu benar dan istiqomah. Masyarul muslimin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat As-Fussilat ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu.
Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, qalu rabbunallahu tsumastaqamu, Rabbku adalah Tuhan segala-galanya, kemudian istiqamah, ngekei, ngejeki, pegang erat-erat itu. Tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Allah menurunkan malaikat-malaikatnya. Untuk apa Allah menurunkan malaikatnya? Alla takhafu, wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kalian takut. Takut apa? Meninggalkan dunia. Sebentar lagi kalian akan bertemu dengan Rabb semesta alam. Sebentar lagi kamu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut meninggalkan dunia ini. Wala tahzanu, dan kalian jangan bersedih meninggalkan dunia. Meninggalkan istri dan anak-anak, meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak keluarga, handai tolan teman sejawat dan lain sebagainya. Jangan bersedih, karena sebentar lagi kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dengan surganya Allah yang telah dijanjikan kepada kalian. Masrul muslimin rahimakumullah. Standar iman itulah yang akan menjadikan seseorang akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua adalah hijrah. Orang-orang yang berhijrah. Setelah kita memiliki keyakinan yang kuat tentang keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, manakala dalam tindak tanduk kita, manakala kita berakhlak, manakala kita bermuamalah, manakala kita bersosialisasi dengan masyarakat, tentu ada benturan-benturan. Mana yang sesuai dengan ajaran Allah, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Insya Allah kalau kita sudah meyakini bahwa ini adalah kebenaran, kita pun perlu adanya hijrah, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang itu berpindah. Berpindah ketika Rasulullah zaman Nabi Muhammad SAW adalah berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Berpindah dari negeri yang penuh kekufuran menuju ke tempat yang Islami, di mana kita bisa menegakkan dinul Islam di tempat yang baru. Ini berhijrah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah berjihad. Kita tahu bahwa ayat tadi adalah alladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Kata jihad di situ tidak ada alladzina. Ini berarti walladzina hajaru wajahadu, ini adalah satu rangkaian, karena hijrah membutuhkan adanya jihad, kesungguhan kita memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita ini untuk taat kepada Allah. Itu jihad yang sebenarnya. Kalau selama ini kita beribadah yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, maka setelah kita mempelajari ilmu tentang tauhid, tentang keimanan, maka butuh hijrah, butuh pindah kesungguhan yang siap. Entah itu dikucilkan masyarakat, entah itu dikucilkan dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Itu membutuhkan energi yang luar biasa agar kita semakin baik dan semakin baik. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, khotib mengajak kepada diri dan kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, marilah di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah ini kita perskan, kita bersihkan iman kita ini dari segala keraguan, dari segala kesyirikan, dari segala hal-hal yang mengurangi kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ini dibatasi ya, dibatasi oleh umur kita, oleh waktu kita ya. Tinggal berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bekal yang terbaik mari kita raih mumpung kita masih diberikan Allah kesempatan untuk yang terbaik dan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la dayna illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.